Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan nama saya Hajah Eli Solihat SPD. Di sini saya memegang mata pelajaran matematika di MTS Baitus Salam. Untuk pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang akan dijelaskan di kelas 7 semester 1. Sebelum dimulai, langkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini Ustadzah akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat itu diantaranya ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif itu artinya pertukaran. Ya, di sini ada sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Contoh, sifat komutatif pada penjumlahan 3 ditambah 4 itu sama dengan, kita tukar posisinya jadi 4 ditambah 3. Yang di ruas kiri itu 3 berada di posisi depan dan 4 berada di posisi belakang. Nah, untuk pertukarannya itu 4 ada posisinya berada di depan dan 3 posisinya ada di belakang. Nah, kita lihat, buktikan 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini terbukti bahwa pada penjumlahan itu berlaku sifat komutatif, pertukaran. Artinya kalau ditukar itu hasilnya akan sama-sama besar. Besarnya akan sama, ya. Nah, terus selanjutnya untuk komutatif pada perkalian. Contoh, 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Nah, kita bisa lihat di ruas kiri itu 7 ada berada di depan dan 3 ada berada di belakang. Nah, posisi di sebelah kanan itu 3 berada di depan dan 7 berada di belakang. Perhatikan, 7 dikali 3 itu hasilnya 21 dan 3 dikali 7 juga sama 21. Artinya sifat pada perkalian itu termasuk sifat komutatif, ya. Jadi sifat komutatif itu bisa pada penjumlahan dan bisa pada perkalian. Nah, yang perlu diperhatikan atau diingat itu tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan atau pembagian, ya. Jadi untuk sifat komutatif itu tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Contoh, 8 dikurangi 3 itu tidak akan sama dengan 3 dikurangi 8 karena komutatif itu ditukar. Jadi posisi sebelah kiri 8 ada di depan, 3 di belakang. 8 dikurangi 3 itu tidak sama dengan 3 dikurangi 8. Kita buktikan, 8 dikurangi 3 itu sama dengan 5. Tidak sama dengan 3 dikurangi 8. 3 dikurangi 8 itu sama dengan negatif 5. Positif 5 itu tidak sama dengan negatif 5. Artinya
tidak berlaku sifat komutatif untuk pengurangan. Nah, sekarang untuk pembagian contohnya. Kita contohkan 9 dibagi 3. Itu tidak akan sama dengan 3 dibagi 9. 9 bagi 3, kita buktikan 9 bagi 3 itu sama dengan 3. Nah, itu tidak akan sama dengan 3 dibagi 9. 3 dibagi 9 itu akan menjadi pecahan, jadi 1/3 atau 3/9, pecahan atau desimal. Nah, jadi di sini tidak sama, nilai 3 tidak sama dengan nilai 3/9 atau 1/3 ya. Jadi harus perlu diingat, itu tidak berlaku sifat komutatif pada pengurangan atau pembagian. Jadi sifat komutatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat selanjutnya yaitu sifat asosiatif, artinya sifat pengelompokan ya. Sifat asosiatif itu pada penjumlahan dan sifat asosiatif pada perkalian. Contoh sifat asosiatif pada penjumlahan: 3 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 6 ditambah 2. Kita kelompokkan. Yang sebelah kiri kita kelompokkan 3 dikelompokkan dengan 6. Ini ditambah ya. Nah, yang sebelah kanannya 6 ditambah 2 kita kelompokkan. Artinya kalau di dalam kurung atau dikelompokkan, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Nah, kita buktikan 3 ditambah 6 itu sama dengan 9 ditambah, ini karena 2 berarti 2, sama dengan yang ruas kanan 3 ditambah yang di dalam kurungnya 6 ditambah 2 8. Coba kita lihat, 9 ditambah 2 itu sama dengan 11. Sama dengan 3 ditambah 8 itu juga sama dengan 11. Nah, di sini terbukti sifat asosiatif pada penjumlahan akan berlaku karena terbukti di sini hasilnya sama-sama besar ya. Jadi sifat asosiatif itu berlaku untuk penjumlahan. Nah, yang selanjutnya sifat asosiatif pada perkalian. Contoh 2 dikali 5 dikali 4. Nah, kita kelompokkan yang depan. 2 dikali 5 dikelompokkan dikali 4. Nah, yang ruas kanannya sama, 2 dikali 5 dikali 4. Kelompokannya berarti 5 sama 4. Nah, coba kita buktikan. Ya, kita buktikan. 2 dikali 5 berapa? 10. Dikali 4 sama dengan 2 karena tidak dikurung ya, dikali 5 dikali 4 20. Nah, kita lihat hasilnya 10 dikali 4 yaitu sama dengan 40, sama dengan 2 dikali 20 juga 40. Nah, terbukti di sini hasilnya sama. Jadi berlaku sifat asosiatif itu untuk perkalian ya. Jadi asosiatif itu bisa berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat asosiatif itu tidak berlaku. Kalian harus diingat lagi sama seperti komutatif ya. Sifat asosiatif itu tidak berlaku untuk pada pengurangan dan pembagian ya. Contoh 8 dikurang
3 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 3 dikurang 2. Kita kelompokkan, yang depan 8 sama 3. Yang belakang ini juga sama. Ya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5 dikurang 2. Nah, yang ini kita tulis 8 karena tidak dikurung, dikurang 3 dikurangi 2 1. Ya, coba perhatikan, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, 8 dikurangi 1 tidak sama dengan 7. Mohon maaf, ini berarti tandanya tidak sama dengan. Ini juga sama, tidak sama dengan. Yang ini juga tidak sama dengan, ya. Jadi sifat pengurangan ini hasilnya tidak sama dengan, ya. 3 tidak sama dengan 7, ya. Jadi terbukti bahwa sifat asosiatif itu tidak berlaku pada pengurangan, ya. Nah, coba kita contohkan untuk pembagiannya. Contohnya misalkan 10 dibagi 2 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 2 dibagi 5. Kita kelompokkan 10 sama 2 yang ini. Nah, 10 dibagi 2 artinya 5 dibagi 5. Itu tidak akan sama dengan 10 dibagi 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 berapa? Nah, ini jadi pecahan 2 dibagi 5. Jadi berapa? 0,4. 0,4. Nah, di sini tidak sama hasilnya, ya. 5 dibagi 5 1. Itu tidak sama dengan 10 dibagi 0,4. Nah, itu akan nilainya akan desimal, ya, tidak sama dengan 1, ya. Jadi di sini sifat asosiatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian, ya. Untuk selanjutnya sifat distributif. Sifat distributif atau artinya penyebaran, ya. Di sini distributif bisa terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan, ya. Mohon maaf, tadi distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan, ya. Contoh untuk distributif perkalian terhadap penjumlahan, 3 dikali, nah ini dijumlah yang di dalamnya, karena di sini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti 3 dikali, kita contohkan 4 ditambah 2. Nah, di sini kita sebar. Cara penyebarannya kita kalikan satu-satu ke dalam yang ada di dalam kurung. 3 dikali 4, kita tulis lagi 3 dikali 4. Nah, ini namanya disebar, ya. Karena ini posisinya ditambah, ini tandanya ditambah, berarti di sini ditambah dalam kurung. Tadi 3 dikali 4 yang ini, ya. Nah, sekarang berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2. Nah, 3 kita tulis lagi karena tidak dikurung. Nah, yang di dalam kurung 4 ditambah 2 berapa? 6. Sama dengan
3 dikali 4 12 ditambah 3 kali 2 6. Nah, kita buktikan. 3 dikali 6 yaitu 18 sama dengan 12 ditambah 6 juga 18. Nah, terbukti hasilnya sama. Jadi di sini distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Sekarang selanjutnya distributif perkalian terhadap pengurangan ya. Contoh misalkan 2 dikali 5 dikurangi 3. Nah, kalau ini kan pengurangan, yang tadi ini penjumlahan, berarti yang dalam kurungnya ya. Kita sebarkan karena distributif artinya penyebaran ya. Kita sebarkan ya. 2 dikali 5 ditulis lagi 2 dikali 5. Nah, karena di sini posisinya dikurang berarti tandanya dikurang dalam kurung. Nah, tadi 2 kali 5 yang ini, sekarang 2 dikali 3. 2 dikali 3. Nah, kita buktikan. 2 dikali 5 dikurangi 3 2 sama dengan 2 dikali 10 berapa? 10 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, 2 kali 2 hasilnya 4. Itu sama dengan 10 dikurangi 6 juga hasilnya 4. Nah, ini hasilnya sama ya. Jadi distributif perkalian itu terhadap pengurangan ya. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kesimpulannya untuk sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat itu yang pertama komutatif, artinya pertukaran, itu hanya bisa untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Begitu juga asosiatif atau pengelompokan, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran, itu untuk perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, itu saja materi kita pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.